Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dapat apresiasi dalam pemilu, puluhan KPPS di Grobogan menerima hadiah kambing. Seorang pria di Semarang terluka usai dibegal saat menepi untuk jawab telepon di ponselnya. Berpura-pura membeli, seorang pria curi 4 cincin pertama senilai 80 juta rupiah. Seorang pria jadi korban begal saat menepi untuk jawab telepon masuk di ponselnya. Aksi begal di Kota Semarang itu membuat korban mengalami luka bacok dari 2 pelaku. Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan saat seorang pengendara motor yang tengah berhenti di pinggir jalan arteri Soekarno-Hatta, Gayam Sari, Kota Semarang, tiba-tiba dihampiri 2 lelaki berboncengan. Satu orang turun membawa celurit, mendatangi dan melukai korban, lalu merampas ponsel milik korban dan kabur. Pelaku yang membonceng turun, kemudian langsung merebut HP korban sambil mengayunkan senjata tajam ke arah tubuh korban. Setelah pelaku mendapatkan HP tersebut, pelaku melarikan diri. Korban Alfian Virgi Daitona, warga Klaten, saat kejadian hendak pulang ke kontrakannya di Tlogosari. Namun ia menepi karena mendapat panggilan telepon. Di saat itulah korban dibegal. Akibatnya ia mengalami luka di lengan kiri dan punggung dan kini dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Polisi berusaha mengidentifikasi kedua pelaku dari rekaman kamera pengawas serta keterangan korban dan sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Berpura-pura jadi orang pintar, seorang pria asal Klaten mencuri 4 cincin permata bernilai puluhan juta rupiah. Tersangka ditangkap di sebuah indekos daerah Kota Semarang. Berhenti. Tim Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menangkap Kekes Kristanto, pria asal Klaten, di sebuah kamar indekos di Kecamatan Semarang Utara. Ia ditangkap lantaran mencuri 4 buah cincin batu permata senilai 80 juta rupiah. Namun saat ditangkap, ia hanya membawa 1 cincin permata saja. Sementara 3 cincin lainnya berada di temannya yang kini tengah diburu oleh polisi. Terus saya diajak ke rumahnya. Terus sampai baluri apa itu? Ya dia karena kata ada sakit, terus udah dia punya jahit balurin aja. Terus cincin itu di atas piring memang sengaja dicuci, terus saya ambil. Kan ada 4 ya? Iya. 3-nya kemana? Sudah dijual apa? 3-nya belum dijual di teman saya. Kekes dan korban sebenarnya tidak saling kenal. Mereka berjumpa di sebuah minimarket, lalu tersangka tergoda ingin membeli cincin milik korban. Dengan berpura-pura ingin membeli, tersangka merayu korban dan berhasil. Saat di rumah, tersangka berpura-pura sebagai orang pintar membalurkan jahe dan minyak ke punggung korban. Saat korban yang kepanasan membasuh diri ke kamar mandi, tersangka mengambil 4 cincin yang dilepas oleh korban. Ibu muslihatnya yang bersangkutan ini, tersangka ini melulurkan jahe sama minyak ya ke dalam punggung korban sehingga korban merasa panas, akhirnya diarahkan untuk mandi oleh tersangka. Nah, kemudian cincin ada 4 buah diambil oleh tersangka. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi masih mengejar rekan tersangka yang membawa kabur 3 cincin curian. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pembobol sekolah akhirnya ditangkap polisi. Tersangka bersama kelompoknya tercatat membobol 11 sekolah di wilayah Batang. Rasa manja. Spesialis pembobol sekolah di wilayah Batang akhirnya tertangkap. Ia adalah Sawito alias Gondo, warga Pecalungan. Residivis kasus pencurian ini dilumpuhkan lantaran melawan saat ditangkap. Pelaku tercatat mencuri di 11 sekolah bersama 2 rekannya yang masih buron. Kita lihat di sini ada barang bukti ya, yang merupakan
bukti kejahatan yang telah mereka lakukan. Ya. Jadi tadi dari 1 TKP mengembang kepada menjadi 10 TKP lainnya. Jadi total dari ungkap kasus ini terungkap 11 TKP. Pelaku mengaku berbagi peran dengan 2 rekannya. Ada yang sebagai eksekutor sekolah yang tak dijaga, ada yang sebagai penjual barang curian. Itu selalu bertiga? Berdua. Kamu ambil masuk, mati? Saya yang jaga, Pak. Oh, jaga. Yang ambil? Yang ambil masih buron, Pak. Dari tangan tersangka, polisi menyita puluhan laptop, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Seluruh barang bukti kejahatan didata dan akan dikembalikan kepada pihak sekolah. Tersangka kini dijerat hukuman 7 tahun penjara atas kejahatannya. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Seorang pencuri motor di Klaten bebas setelah meminta maaf kepada korbannya. Di Kejaksaan Negeri Klaten, kasus hukum pencurian itu dihentikan dengan ditandai dengan pengembalian motor korban. Meminta maaf, Sukarman menyesali perbuatannya kepada Suparjo. Pria 40 tahun ini mencuri motor milik korban yang merupakan seorang pedagang sayur. Permohonan ini diberikan usai pelaku menerima ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice di Kejaksaan Negeri Klaten pada Kamis pekan lalu. Kini pelaku yang merupakan pencari rongsokan kini bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Ya, terima kasih dan kepada Bapak Pujo telah memberikan saya kesempatan ini dan saya telah menyesal tidak mengulangi lagi. Ya, kita kan sesama manusia, Mas, punya hati nurani ya, gitu aja. Udah, gitu. Kita harus saling memaafkan. Ya. Kita itu sama aja ya. Kita kalau udah kilap ya, begitulah. Sebelumnya Sukarman mendekam di balik jeruji selama 2 bulan karena mencuri motor milik korban di Pasar Minggiran Karangdowo pada 13 Desember 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Klaten mengatakan pertimbangan restoratif justice karena pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Serta sudah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Yang bersangkutan ketika berjalan ada melihat sepeda motor sudah terparkir, masih ada kuncinya, kemudian dia sedang, kebetulan si pelaku ini lagi sedang mendapat permasalahan ekonomi, lagi kesulitan keuangan dan sebagainya, anaknya 3 dan terlilit hutang, lalu kemudian langsung timbul niat mengambil atau mencuri sepeda motor tersebut. Pelaku meminta maaf kepada korban di hadapan para perangkat desa, bahkan penyidiknya hadir juga, penyidik dan jasa fasilitator, tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kaptipas kita libatkan. Yang bersangkutan menyesal dan ke depan ingin menjadi orang yang lebih baik. Dan luar biasa kepada korban, yaitu Pak Suparjo, tidak menuntut apapun. Penyerahan ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice tersebut disaksikan oleh pelaku, korban, polisi, hingga tokoh masyarakat. Barang bukti motor curian diserahkan kembali kepada korban. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas tahun 2023 mendorong polisi menggelar sosialisasi di pesantren. Tercatat mayoritas korban kecelakaan adalah anak muda. Sekitar 400 santri dari Institut Pesantren Matahliul Falah mengikuti sosialisasi dan pelatihan khusus keselamatan berkendara oleh Korlantas Polri dan Jasara Harja di halaman kampus pesantren. Ini didorong karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan generasi muda. Berdasarkan data tahun 2023, kasus kecelakaan sebanyak 152.243 yang meningkat sekitar 2.000 kasus dibandingkan tahun sebelumnya, 150.455 kasus kecelakaan. Apalagi jika dikaji, mayoritas kecelakaan adalah generasi muda sebanyak 137.000 kasus. Keselamatan yang baru diresmikan oleh pemerintah, Korlantas, Jasara Harja dan juga Kemendikbud, mulai SD sampai SMA. Di kampus pun ada beberapa kampus yang sudah ada tahun ini juga terdaftar juga ada kegiatan untuk keselamatan di Kemendikbud atau Dikti.
cukup tinggi, usia produktif juga sangat tinggi juga. Ini Indonesia kita melihat bahwa bagian dari dunia, ada perkembangan VUCA, ada bonus demografi dan lain sebagainya. Tentunya kita mempersiapkan arah ke depan ini dari semua elemen masyarakat yang ada. Ini diajari cara berkendara, terus habis itu sebelum berkendara itu juga harus toleh-toleh dulu untuk menjaga keselamatan. Selama ini sudah diterapkan belum itu kalau sehari-hari? Atau baru tahu di sini? Yang apanya? Ya itu tadi kayak cek keamanan terus. Udah ada pernah diselamatkan karena udah dibekali udah dibekali dari kecil sebelum diajarkan orang tua pakai motor. Tingginya angka kecelakaan ini juga disertai tingginya jumlah kematian. Total ada 70 anak muda yang meninggal karena kecelakaan. Arif Nur melaporkan dari Pati.